berarti di dalam senam ayat Maret 2021. Senam ayat kita terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebuah ayat yang mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan kebutuhan orang lain di sekitar kita, terutama saudara-saudara seiman. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita belajar siap untuk memberikan bantuan apa yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban mereka. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita semua, sehingga kita menjadi berkat, jadi saksi yang harum. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke, sudah siap? Baik, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Pada pagi ini kembali kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Yuk kakak ajak adik-adik tetap bersemangat ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu menyayangi kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah itu baik. Baik untuk siapa? Baik untuk saya, baik untuk kamu. Baik untuk Kak Lili, baik juga untuk adik-adik. Baik untuk kita semua. Kita mau pujikan lagu ini. Allah itu baik. Ya benar adik-adik, Allah itu baik. Ya, Dia baik sekali. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Dia menyayangi siapa saja. Mama, papa, adik, kakak, semua Tuhan sayang. Kita mengingat lagu ini. Yesus sayang semua.
Dia sayang semua. Dia mencintai anak-anak juga tanpa membeda-bedakan apa warna kulit kita. Dia tidak memandangnya, kulit kita putih bersih atau kulit kita hitam atau kulit kita warna apa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dia mencintai semua anak. Kita menyanyikan Yesus cinta semua anak. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita meminta Tuhan untuk membuka hati kita, menjadikan hati kita tanah yang subur, supaya firman Tuhan boleh masuk dan bertumbuh serta berbuah di dalam hidup kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tita, tolong ambilin dong. Gak mau. Ayolah, kita kan mau main lagi nih. Gak mau. Loh, ada apa Dita? Itu Kak, Kevin main badminton. Terus koknya masuk ke dalam halaman rumah. Dia minta diambilin koknya. Terus Dita sudah ambilin koknya? Gak mau Lah, kenapa Dita kok tidak mau ngambilin koknya? Kevin orangnya usil, nakal. Dia gak pernah bantuin aku lagi. Kok begitu sih? Yuk, nih ada satu cerita ini tentang Tuhan Yesus yang mau menolong siapa saja. Yuk, kita dengarkan ya ceritanya. Di saat Tuhan Yesus mengajar orang banyak, datanglah seorang yang bernama Bapak Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepada Yesus supaya datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Maka pergilah Yesus
ke rumah Bapak Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak sembuh-sembuh. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu dia bertanya kepada orang banyak, "Siapa yang menjamah jubahku?" muridnya berkata, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan. Lalu ia memberitahukan kepada Yesus apa yang sudah ia perbuat. Maka Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kemudian datanglah seorang keluarga dari Bapak Yairus dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu mati. Yesus masuk ke rumah itu bersama murid-muridnya dan kedua orang tuanya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anakku, bangunlah." maka hiduplah anak itu dan bangkit berdiri. Dan takjublah orang tua anak itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang seorang bapak kepala rumah ibadat yang sangat terhormat, sangat terkenal, dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sama sekali tidak terkenal, tidak dikenal. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mau menolong mereka, baik bapak kepala maupun perempuan itu. Tuhan Yesus mau menolong mereka tanpa membedakan siapa mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan kita. Ketika kita meminta kepada Dia pertolongan, Tuhan juga akan menolong kita, anak-anaknya. Kita bisa loh minta tolong kepada Tuhan melalui kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya supaya Tuhan menolong kita. Dan apakah Tuhan akan menolong kita? Tuhan akan menolong kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar bahwa kita harus juga meneladani Tuhan Yesus mau menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan sesama kita. Kita mau memberikan pertolongan kepada siapa saja tanpa kita membeda-bedakan. Ya kan? Tita? Tita mau menolong Kevin dulu ya, Kak. Seperti Tita mau menolong temannya, kita anak-anak Tuhan juga mau belajar untuk menolong sesama kita. Mau melakukan firman Tuhan ini dengan menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan mereka. Bagaimana? Adik-adik mau? Iya, adik-adik mau. Adik-adik pasti bisa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Yuk, sekarang kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan menolong kami tanpa membeda-bedakan kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami juga mau memberikan pertolongan kepada sesama kami tanpa kami membeda-bedakan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas pada hari ini kita akan membuat ini. Ini adalah anak Bapak Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana cara membuatnya? Kita siapin dulu peralatannya. Ada gunting, pembolong, juga kancing. Kita mulai ya. Kita akan gunting terlebih dahulu gambarnya. Lalu kita lubangi, kita pasang kancingnya. Nah, bisa digerak-gerakkan ya. Jadi deh aktivitasnya. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas ini, adik-adik bisa mengirimnya kepada guru kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar tentang menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan mereka. Tuhan mengasihi kita, tidak memandang kita, ya, tidak membeda-bedakan kita. Dia menolong kita juga tidak membeda-bedakan siapa kita. Kita juga harus seperti Tuhan ya, seperti apa yang Tuhan ajarkan, mau menolong sesama kita. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh bersekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami memohon Tuhan untuk Tuhan juga memberkati akan hidup kami, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati dan pimpin untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan pada hari ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dadah.